Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'du. Faya ibadallah musikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat kudrah kuasa Allah, iradah kehendak Allah, kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini dalam rangka kita semua menjalankan tugas utama kehidupan, yaitu beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran itu disampaikan ada kufur akidah, ada yang kufur ibadah, yang ketiga ada kufur nikmat. Yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kufur akidah itu Fir'aun. Bagaimana digambarkan Fir'aun? Dia kufur akidah. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia Fir'aun itu mengumpulkan rakyatnya dan dia menyerukan, dia bicara di depan orang banyak, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan. Ini kufur akidah, merasa diri hebat, merasa diri berkuasa. Fir'aun itu jangankan percaya kepada Rasul Allah Nabi Musa alaihi salam, kepada Allahnya saja dia sudah tidak percaya. Kepada Allah saja dia tidak yakin. Bahkan Al-Quran surat Al-Qasas ayat 36 itu disampaikan, wa qala fir'aunu, dan Fir'aun itu bicara di depan tokoh-tokoh pembesar ya, di kerajaan dia. Apa kata-katanya? Ya ayuhal mala'u, wahai pembesar-pembesar kaumku, ma'alim tulakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu apakah ada Tuhan selain aku. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana sombongnya Fir'aun. Orang yang merasa diri hebat, orang yang merasa berkuasa, padahal kehebatan manusia itu kan terbatas usia, terbatas tempat, kekuasaannya juga. Itu bisa menjadikan orang itu jadi kufur akidah. Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu kufur ibadah. Siapa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang kufur ibadah? Iblis. Iblis itu percaya kepada Allah, bahkan
Di dalam Al-Quran itu jelas ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sujud, maknanya itu hormat kepada Adam. Wa idza qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar sujud hormat kepada Adam, fasajadu, semua sujud, illa iblis, selain iblis. Bagaimana tidak? Iblis tidak percaya kepada Allah. Iblis itu diperintah langsung oleh Allah. Iblis itu makhluk yang percaya kepada Allah, tapi dia menentang beribadah kepada Allah. Berarti secara akidah dia yakin kepada Allah, mempercayai Allah, tetapi kufur ibadah, dia menolak perintah Allah. Apa kata-kata yang disampaikan oleh iblis? Itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 61. Qala, iblis itu mengatakan, asjudu liman khalaqta tinan. Apakah aku harus sujud? Apakah aku harus hormat liman khalaqta tinan, kepada makhluk yang engkau ya Allah ciptakan tinan, dari tanah. Jadi percaya kepada Allah tapi enggan beribadah kepada Allah. Ini mungkin banyak ya dari kita, kalau ditanya percaya kepada Allah, percaya. Iman kepada Allah, beriman, tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah. Masih berani meninggalkan sholat, masih tidak mau, enggan mengeluarkan zakat, bahkan ya perintah-perintah Allah yang lainnya dia tidak hiraukan. Itu kufur ibadah. Ada lagi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kufur nikmat. Allah mengisahkan yang kufur nikmat itu dicontohkan dalam Al-Quran. Bisa kita buka di Quran surat Al-Qasas ayat 76. Itu tentang kisah Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu adalah kaum Nabi Musa. Qarun itu asalnya pengikut Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ada ulama yang menjelaskan bahwa Qarun itu masih sepupu Nabi Musa. Dan Qarun itu direkrut oleh Fir'aun, diangkat oleh Fir'aun jadi pembantunya. Kalau di kita mungkin menteri yang mengelola sumber daya alam, yang mengelola perbendaharaan di kerajaan Fir'aun. Fabagha alaihim, kata Allah,
Tapi Qarun yang tadinya taat beribadah, setelah dia diberi jabatan, punya kedudukan, mengelola kekayaan alam, fabagha alaihim, dia berbuat zalim. Kekayaan alam yang dikelola di bawah kekuasaannya bukan dipersembahkan untuk kebaikan orang banyak, bahkan untuk memperkaya diri. Banyak di kita pejabat-pejabat yang setelah menduduki jabatan kekayaannya bertambah berlimpah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa atainahu minal kunuzi. Kami Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Qarun itu minal kunuz, perbendaharaan, kekayaan. Akhirnya dia bisa menguasai, kalau di kita mungkin pertambangan, ya, bisa menguasai berbagai macam sektor perekonomian. Wa atainahu minal kunuz. Allah diberikan harta yang berlimpah. Bagaimana hebat kekayaannya? Allah menyebutkan ma'anna mafatihahu, sampai-sampai kunci kekayaannya itu latanu bil usbati ulil quwwah, saking beratnya, saking banyaknya, itu sampai tidak bisa dipikul, tidak bisa diangkat oleh orang-orang yang kekar, orang-orang yang kuat. Jadi bagaimana membawa kuncinya itu pakai gerobak gitu. Gerobak yang ditarik oleh hewan. Kalau kita zaman dulu suka lihat gerobak yang ditarik oleh sapi itu untuk mengangkut kunci-kunci gudang kekayaan Qarun. Waktu itu belum ada bank, jadi harta kekayaan itu dibikin gudang, ada komplek, dibikin komplek khusus gudang kekayaan. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa alaihi salam menyampaikan dakwah, menyampaikan peringatan, mengingatkan kepada Qarun agar dia tidak sombong dengan harta yang dimilikinya, agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jawaban Qarun? Itu bisa kita buka di Quran surat Al-Qasas ayat 78. Qala, Qarun itu menjawab kepada Nabi Musa, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa jadi begini itu bukan karena karunia Allah, bukan karena anugerah Allah, ini bukan pemberian Allah. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini karena ilmu yang aku miliki, profesionalitas, ya. Ini karena kegigihan, ini karena kemampuan, ini karena keuletan.
Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada Qarun itu. Akhirnya apa? Qarun beserta hartanya yang satu komplek itu, jadi ada komplek khusus itu, komplek itu khusus, komplek untuk menyimpan harta kekayaan. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dibenamkan ke dalam bumi. Itu akhir dari kisah Qarun. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an juga menyampaikan kepada kita tentang pentingnya kita itu melihat kisah-kisah bagaimana akhir dari kisah iblis yang tadinya dia tinggal di surga, oleh Allah Subhanahu wa taala itu diusir. Fir'aun dengan kekuasaan yang luar biasa, bahkan dia melakukan upaya supaya kekuasaannya itu bisa bertahan. Dia bunuh bayi-bayi yang lahir, tetapi siapa yang bisa melawan kekuasaan Allah? Siapa yang akan melawan kehendak Allah? Dan persis itu kita bisa saksikan apa yang dilakukan oleh Zionis terhadap penduduk Palestina. Bayi-bayi mereka bunuhi, rumah sakit mereka hancurkan, supaya apa? Supaya lost generation, supaya putus generasinya. Boleh orang melakukan upaya seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita pelajaran. Kuasanya Fir'aun, dia coba bunuhi bayi-bayi yang lahir supaya tidak ada generasi yang mengancamnya, tapi Allah Subhanahu wa taala membuktikan kuasanya. Di tengah upaya itu lahirlah sosok Nabi Musa alaihi salam. Dengan kita membaca Al-Qur'an, kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Al-Qur'an, itu kita harus punya keyakinan bahwa ada yang lebih berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhir kehidupan Fir'aun? Kalau kita buka di tulisan-tulisan sejarah itu, kekuasaan Fir'aun di Mesir itu sampai 400 tahun. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, tapi Fir'aun itu rejim. Fir'aun itu rejim. Jadi bagaimana sebuah kekuasaan yang lama berkuasa itu bisa tumbang? Apalagi mungkin kekuasaan yang hanya beberapa periode saja. Ini kita perlunya mempelajari sirah, kita perlunya belajar sejarah. Dan Al-Qur'an itu sampai satu surat diberi nama Al-Qasas. Al-Qasas itu dari kisah. Qasas, kisah-kisah. Jadi pentingnya kita
belajar tentang sejarah. Bagaimana akhir kehidupan Qarun dengan perbendaharaan materinya. Kalau di kita itu mungkin ini oligarkinya ini. Ini pemodalnya. Bagaimana dia mengendalikan segala hal untuk mencapai ambisinya. Tapi akhir dari kehidupan Qarun seperti apa? Allah Subhanahu wa taala benamkan kekayaannya bersama Qarun itu, dan tidak ada yang tersisa. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita boleh merencanakan, kita boleh berharap, tapi tetap kita harus berkeyakinan bahwa semuanya itu ada di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat itu dalam rangka kita ikhtiar, dalam rangka kita itu taat, ya, menjalankan perintah Allah. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kepada kita kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam bimbingan hidayahnya dan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak diridhoinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.